Mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in. Mari kita ucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya berbicara mungkin sekitar 10 menit ya, untuk kita merefleksikan hidup kita kembali. Ya, saya merasa terhormat berada di depan para pejuang nafkah ya, pejuang keluarga, dan kita harus banyak-banyak bersyukur ya, karena di luar sana banyak ribuan orang bahkan jutaan yang ingin seperti kita kerja ya, membuat ada rezeki di sini ya, sehingga kita bisa memiliki keluarga dan sebagainya, bisa memberi nafkah dan sebagainya. Ini adalah sebuah kebahagiaan kita. Kadang-kadang kita suka lupa nih akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kerja kadang suka capek ya, saya juga sama ya. Kerja di kantor aduh bosan gitu ya. Padahal di posisi saya itu juga banyak mungkin orang yang mau ya, tapi kadang kita kurang rasa syukur ya. Seperti misalnya nih, kita tadi pagi siapa yang buang angin gitu atau kentut ya, kadang-kadang kita biasa-biasa saja, kita kentut gitu, atau kita buang angin entah bunyinya pret, entah bunyinya prot ya, entah prot gitu kan, kita biasa aja gitu. Padahal itu kalau kita mau ke rumah sakit gitu ya, orang-orang yang selesai operasi itu satu pertanyaannya oleh dokter, udah kentut belum gitu. Benar gak Pak? Pernah lihat saudara-saudara kita yang pernah dioperasi, apalagi operasi perut ya, pasti pertanyaan pertama dokter itu sudah kentut atau belum gitu. Kalau sudah kentut berarti siklus tubuhnya sudah sempurna ya. Tapi kalau belum kentut diubah lagi tuh, dioprak lagi gitu, diulik lagi. Kenapa? Karena ada siklus yang belum terjadi. Ya, kawan saya meninggal tuh kalau ditanya sampai siang belum kentut, dioperasi lagi, ternyata terkunci ususnya. Dan kita biasa-biasa saja pagi-pagi tuh kentut atau buang angin. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alazi atau amahu minju, akulah Robmu yang memberi makan. Kenapa kita makan doang, kita makan beres Pak. Kita yang susah tuh punya mobil, punya rumah, punya pergi haji. Orang walaupun kaya nggak bisa makan tuh stres loh gitu. Apalagi nggak bisa buang angin gitu. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, memasuki tahun baru ya. Tahun 2026 walaupun itu tahun Masehi ya, bukan tahun Hijriah. Tapi bagi kita seorang muslim, kita harus memahami bahwa menurut Syekh Yusuf Qaradawi ada 3 waktu ya. Yang pertama waktu kemarin yang tidak bisa kita lagi lewati, sudah waktu kemarin. Yang kedua waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang adalah waktu yang harus kita rencanakan. Dan waktu saat ini. Waktu saat ini adalah waktu saatnya kita introspeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah? Apakah kita sudah benar-benar menjadi hamba Rasulullah? Apakah kita bisa pede nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentalitas atau mindset kita seperti ini? Apakah kita nggak pernah belajar dari sejarah para sahabat yang benar-benar telah menjual dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Waktu adalah kemarin, hari ini dan akan datang. Tapi bagi seorang muslim tidak cukup sampai situ. Karena tubuh kita ada 2, ada jasmani, ada rohani. Jasmani seperti saya atau seperti kita semua, itu ada nurunnya, dulu kecil, muda, bujang ya, daftar kerja segala macam, lama-lama tua, seperti saya sudah punya cucu, lama-lama tua gitu. Setelah tua ya meninggal. Tapi rohani tidak. Makanya banyak orang yang sudah tua masih kayak anak muda, karena rohaninya nih. Rohani itu akan kebawa ke waktu-waktu yang akan datang. Seperti saat ini, sebelumnya kita ada di alam rahim, alam ruh dulu, alam rum, alam rahim. Alam rahim, alam dunia, baru 3 nih. Setelah alam dunia,
alam kubur. Alam kubur jasmani hancur dimakan oleh ulat dan hama-hama yang lain. Ada juga yang bertahan ya, mungkin karena amal solehnya banyak nih, berdasarkan keimanan masih bertahan. Seperti kalau Anda umroh itu nanti Anda akan dibawa jalan-jalan ke namanya Bukit Uhud ya. Bukit Uhud itu ada kuburan para syuhada. Jadi sekitar tahun 2006 menurut Ustadz Adi Hidayat pernah banjir yang mengakibatkan jasad di dalam Uhud itu para syuhada itu mengapung dan masih pada utuh, bahkan darahnya seger. Padahal kejadiannya 14 abad yang lalu, saya jadi merinding. Mereka utuh ya, cacing-cacing tanah nggak berani makan gitu. Salah satunya Mus'ab bin Umair, nanti saya akan coba review sedikit ya bagaimana orang-orang yang memanfaatkan waktu dunianya. Lalu setelah alam kubur nanti masuk lagi alam-alam yang lain ya, alam barzah, alam ditimbang segala macam amal ibadah kita, baru nanti kita masuk padang mahsyar nanti. Yang jelas di alam kubur saja yang hari ini misalnya di Penogoro gitu, meninggal tahun 1630 ya kan, 1830 meninggalnya, setengah 7 tuh, 1830 meninggal. Ini sekarang masih di kuburan gitu, sekarang udah 2026, artinya dia sudah lebih dari ratusan tahun di kuburan. Itu baru problem Fir'aun ya, 2000 tahun sebelum Masehi. Dalam kuburnya udah ribuan tahun, hidupnya paling 100 tahun. Kita, apalagi kita nih, kita hidupnya paling 70 tahun, 80 tahun juga udah tua ya. Terus kita dikubur, kiamat tahun 3000, di kuburan 800 tahun. Itu kalau 3000 ya, kalau kiamatnya. Artinya hidup di dunia ini sangat pendek gitu loh. Permasalahannya apa? Permasalahannya kalau kita tidak menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pede meninggal dengan amal ibadah kita yang apa adanya. Ada hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, para pejuang dakwah, pejuang keluarga. Kita belajar dari seorang yang bernama Mus'ab bin Umair yang tadi saya ceritakan. Mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung ke sana ya. Amin ya, bisa umroh ya. Kalau yang ngerokok itu pasti bisa umroh. Karena ngerokok itu katanya sebungkus 30.000 ya, sebulan 1 juta. Jadi 24 bulan tuh udah bisa umroh. Jadi 2 tahun gak ngerokok tuh bisa umroh. Jadi kalau ada ngerokok belum umroh berarti dia gimana tuh ya. Kan 20, kalau mandiri lebih murah lagi cuma 15 juta ya. Paksain ya, Allahumma paksain ya. Jadi ada seorang yang bernama Mus'ab bin Umair terakhir. Mus'ab bin Umair salah satu syuhada Uhud ya. Jadi dia ini ganteng banget, diberi nama di dalam kisahnya sebagai bunga Mekah. Saking kerennya, saking gantengnya, kalau dia lewat itu para gadis-gadis Mekah itu ngeliatin dia gitu. Wih ganteng, kalau zaman kita tuh, wih Mus'ab ya. Ini dong IG-nya dong, TikTok-nya dong. Begitu dia lewat, tapi ketika dia tahu bahwa saya harus menjual diri saya kepada Allah, saya harus hijrah. Karena kita ini tinggal cuma 3, kaum muslimin, kaum kafir, ya. Kaum muslimin adalah orang-orang yang telah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum kafir, orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bahaya nih, orang munafik. Orang munafik dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal disebutkan dia mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lagunya, sikapnya, tingkah lakunya tidak seperti orang Islam. Itu orang munafik, dicap munafik. Kita tinggal pilih. La ikrah fiddin, tidak ada pilihan, tidak ada paksaan. Mau jadi muslim boleh, mau jadi kafir boleh, mau jadi munafik boleh. Tapi kan kita tentu nggak mau jadi munafik. Kita harus pindah nih dari kuadran 1 ke kuadran yang utama seorang muslim seperti Mus'ab bin Umair. Lalu dia bilang kepada ibunya, wah ibuku, saya ingin masuk Islam. Saya sudah Islam. Kata ibunya, kalau kamu masuk Islam ibu akan pergi. Nggak apa-apa, ibu pergi silakan. Saya tetap pada prinsip saya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia hijrah. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, Mus'ab bin Umair adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita untuk ibadah, diciptakan untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kamu kecuali untuk beribadah. Jadi bukan untuk kerja, bukannya untuk cari uang,
tapi untuk ibadah. Nah, lalu Musa bilang saya tidak akan keluar dari agama ini. Ini sudah menjadi tekad saya, menjadi darah daging saya. Salat saya, hidup saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu saya akan bunuh diri, wahai Mus'ab bin Umair. Lalu bilang begini, ibu, walaupun ibu bunuh diri, terus dihidupkan kembali, bunuh diri lagi, dihidupkan kembali, bunuh diri lagi, dihidupkan kembali, sampai 1000 kali, saya tidak akan keluar dari agama ini. Saya akan tetap menjalankan dakwah saya akan tetap seperti itu. Hingga bapak-bapak sekalian, ada ibu ya Dats ya. Ibu sekalian, ketika Mus'ab bin Umair ditakdirkan mati syahid pada perang Uhud, itu pakaiannya hanya mengenakan selembar pakaian. Ketika bajunya itu ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan karena nggak cukup kainnya itu, ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Begitulah orang-orang berhijrah yang telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah berkomitmen menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ada pada diri kita masing-masing. Untuk itulah di momentum tahun baru ini 2026 kita punya janji. Kita punya janji pada diri kita untuk lebih baik. Jangan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki komitmen apa-apa. Ya kalau di pabrik aja nih, kalau barang reject kan dibuang ya. Ya. Kurang penyok dikit atau dibuang. Ya sama dengan diri kita nih, kalau kita tidak memiliki spek yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, tentunya kita menjadi orang yang walaupun di satu sisi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi satu sisi kita sebagai seorang manusia harus benar-benar memiliki sesuatu yang udahlah pokoknya gue di sini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika sering kita baca. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rezeki, nggak usah takut. Kalau memang Allah Subhanahu akan ganti, ya udah. Setiap panggilan sholat ya jangan ragu untuk datang ke masjid-masjid kita. Mungkin demikian ceramah atau kuliah singkat atau introspeksi sebenarnya. Saya juga menasihati diri saya sendiri agar kita menjadi hamba Allah, benar-benar menjadi hamba Allah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, masuklah Islam kamu secara keseluruhan. Haqqa tuqatih sebenar-benarnya, dan janganlah kita ikuti langkah-langkah setan. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini nanti juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saat utamalah hijrah dan hijrah. Pindah. Jangan di posisi yang nyaman dalam urusan agama. Kalau untuk urusan dunia bisa kita atur, tapi urusan agama itu harus kita mantep ya. Sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang qalbun salim, yang hatinya tenang karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.